Jadi tugas saya itu bikin proposal penelitian yang rencananya nanti mau digunakan judulnya atau proposal tersebut untuk tugas akhir. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat yang nilainya agak bagus. Oh, harus yang di UTS ya. Sebentar. UTS, UTS. Yang nilainya 100 mana ya? Ada nggak nih? Oh, ada nih. Falalahi Bagaskar. Nah, tugasnya itu sekaligus untuk UTS ya. Jadi nanti UTS nggak ada tugas atau nggak ada soal lagi. Jadi pakai ini tugas satu ini tugas bikin proposal ini. Nah, ini kan contoh covernya ya. Jadi ini bentuknya udah seperti proposal real ya, udah proposal real yang di dalamnya sudah memuat semua poin-poin yang diminta dari proposal sampai dengan eh, daftar pustaka ya. Jadi ada 5 bab yang diminta dalam proposal. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kayak gini-gini boleh belajar-belajar aja sambil dibuat biar nanti tugas akhir udah terbiasa. Terus kata pengantar silakan dibuat aja disesuaikan. Abstrak ini nanti dibuat dalam 2 versi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan abstrak ini bikinnya nanti terakhir, karena abstrak ini memuat semua unsur tulisan kita ya. Terus ya daftar isi juga dibuat secara otomatis ya, jangan sampai manual semua, daftar gambar, daftar tabel. Jadi format penulisan diperhatikan. Ini juga harusnya di justify ya, rata kiri kanan. Nah, bab 1 contohnya, isinya latar belakang masalah. Nah, ini judulnya, judul dari proposal yang dibuat, ini sama atau meneruskan dari judul atau tema untuk tugas akhir ya yang dibuat pada saat tugas literatur review. Misalkan Mas Arifin di literatur reviewnya, nah ini kan ada studi literatur ya. Nih, temanya ya, ini baru tema doang nih, pengembangan atau perbaikan jaringan lokal ya. Pengembangan atau perbaikan jaringan lokal. Saya langsung lihatnya ke bagian inovasi ini belum saya nilai ya karena belum ada masa periode untuk apa penilaian. Nah, Mas Arifin ini di sini inovasi yang dimaksudkan atau yang jadi inovasinya Mas Arifin menambahkan keadaan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian ya. Contohnya seperti itu. Nah, belum ada foto keadaan atau keterangan sebelum melakukan penelitian. Ada mau ada komparasi lah ya, mau ada komparasi dari tema ini yang mau diambil pengembangan atau perbaikan jaringan lokal ya. Bener nggak? Iya Pak, benar. Nah, karena saya belum tahu judulnya, ini berarti kan mau ada kayak improvement atau apa sih peningkatan atau optimasi jaringan ya. Mau ditingkatkannya yang Iya Pak. seperti apa? Eh, it- ini Pak, itu kan ya apa? eh, yang Yang di saya yang di kerja praktek itu tuh Pak maksudnya. Kenapa? Maksudnya improve-nya kan ada apa? Pengembangan Pak. Jadi jaringan lama itu VLAN-nya belum ada Pak. Kayak Pilihannya belum gitu. ada. Mm-mm. Kita Terus, yang untuk jaringan baru kita update jadi buat apa? Ada beberapa VLAN. oke, mau dibuatkan VLAN. Mm. Emang tujuannya atau kenapa sih harus dibuatkan VLAN? Ada masalah Eh, apa kalau tanpa VLAN? jadinya masalahnya bandwidth-nya beda-beda, Pak. Jadi kan ada yang lebih apa? Ada yang kegunaannya, ada yang paling penting, ada yang maksudnya ada yang beberapa apa? Prioritas bandwidth. Ya prioritas bandwidth kayak gitu, Pak. Oke. eh Jaringannya apa? Nirkabel, kabel, Kabel, Pak. kabel. Manajemen jaringannya pakai apa? Winbox dari Mikrotik. Eh, ini mau pakai yang firewall sih, Pak. Yang ada di firewall Sophos, Pak.
Firewall softcode. Ya, Kalau di Winbox Mikrotik ya, saya biasanya pakai Q buat ngatur. Oh ini buat ini ya priority ya. Kalau buat ngatur priority, tapi kalau buat ngatur manajemen bandwidth kan ada di bagian, nah user profile ini kan ada nih bandwidthnya, rate limitnya. Ini kan berlaku untuk jaringan LAN atau wireless ya, kabel atau nirkabel. iya, Pak. Sama kan ya? Nah, Gimana Pak? sama kan itu. Oh ya sama Pak. Ya itu nanti ada di apa? Ada yang di Winbox, ada yang di Sotos Pak. Nah, berarti pada saat ini pengembangan jaringan lokal, berarti ada analisa di jaringan yang existing dulu kan yang dilakukan. Iya Pak. Ya. Analisanya pakai metodenya apa? Algoritmanya? Eh pakainya QoS saja. itu Pak. P bukan ya Pak. Apa? Yang Apa? PPDIO itu loh, Pak. Kan PPDIO iya, ini iya Pak. Cisco metodologi. Eh soalnya yang saya kerja praktek sekarang kan ada pembangunan gedung baru Pak. Mm-mm, Nah, itu kan mau apa? Kedepannya mau itu kan yang lama gedung lama kan belum ada maksudnya jaringannya masih berantakan kayak gitu lah Pak. Nah, mm-mm. masih ada beberapa switch ke switch, jadi switch ke switch lagi kayak gitu Pak. Ya, nanti kan kita kedepannya yang gedung baru itu ada dari switch yang di server langsung ke rak wall langsung ke user Pak kayak gitu. Oke, terus nanti ada kayak gini ya, implementation plan ya. Iya Pak. Oh. Benar-benar saya belum lihat. Hmm, punya Masih rencana malah belum explore ke nggak sini. banyak yang ini Pak, yang di share Pak. Maksudnya belum kelihatan. Oh, Iya Pak kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa bagian mungkin yang bagian kan ada accounting, ada produksi itu nanti beda beda segmen Pak. oke. Terus berarti kalau udah punya rencana seperti itu, judul untuk proposalnya apa? Kalau ini Eh, kan belum ada judulnya nih. Kalau iya yang Pak di belum literatur ada review, belum ada pengembangan belum jaringan lokal aja. iya nanti belum nemu sih Pak. Nanti mungkin Hmm, mungkin apa ya? Mana dia? Waduh. Nah, Mas Arifin kan mau ada perancangan terus instalasi atau implementasi kan? iya Pak. Bisa nggak kayak gitu judulnya? Tantang. Bisa sih Pak. Hmm? Benar, benar Pak. Soalnya masih bingung buat judulnya Pak. Loh, kalau judulnya bingung, proposalnya gimana di? Nah, karena di proposal yang diminta itu sudah bentuknya udah jadi ya. Nah, contoh kayak gini nih kan, dia udah ada nih, dia udah ada judulnya, terus di dalamnya udah bener-bener isian atau uraian yang mendukung judul tersebut. Kayak misalkan dari bab satunya itu udah real dibuat bab satunya seperti memang bab satu untuk skripsi, walaupun ya belum belum 100% bener lah, ini kan masih belajar semua, tapi udah punya persiapan. Di latar belakangnya sudah diutarakan masalah utama atau alasan kenapa melakukan penelitian, terus nanti mau menyelesaikan masalahnya seperti apa, terus kayak misalkan ini ya,
dia pakai algoritma apa, dan nanti hipotesanya seperti apa. Nah, contoh seperti ini. Terus dari tujuan penelitiannya juga ini sudah dijabarkan juga dari latar belakang, yang dimana latar belakang itu kan ada hipotesa. Tinggal dijabarkan lagi di tujuan penelitian. Nah, manfaat penelitian itu dampak atau impact-nya dari hipotesa penelitian atau tujuan penelitian, atau kalau misalkan nanti hasil penelitiannya real bisa diimplementasikan atau hasil penelitiannya berhasil bisa diimplementasikan, maka dampak atau efeknya apa. Nah, yang ada di sini ya. Terus apalagi tuh bab satunya. Tadi bab satu saya taruh mana lagi? Nah, tadi kan ada tujuan dan manfaat, rumusan masalah. Ini nanti ngambil tinggal diganti apa latar belakang atau permasalahan yang ada di latar belakang tinggal diganti jadi kalimat tanya jadi sebuah rumusan masalah ya. Terus ruang lingkup atau batasan masalah ini kita menjabarkan atau kita menerangkan batasan-batasan penelitian kita itu yang akan kita lakukan seperti apa batasannya. Misal sumber datanya berapa banyak, sumber datanya dari range berapa sampai berapa, atau dari periode kapan sampai kapan, algoritma yang mau kita pakai itu apa, metode yang kita pakai itu apa, teknologi yang kita gunakan itu apa aja, nanti implementasinya di mana, dukungan untuk implementasinya seperti apa, dan lain-lain, termasuk objek penelitiannya itu apa. Kayak misalkan contoh yang mau ngambil studi kasusnya mental health, misalkan target penggunanya gendernya apa, range umur berapa, profesinya apa, dan segala macam itu harus detail di ruang lingkup atau di batasan masalah. Nggak boleh penelitian itu nggak punya ruang lingkup atau batasan masalah. Kenapa? Karena ruang lingkup atau batasan masalah itu juga yang membantu peneliti untuk bisa fokus ke tujuan utama dari penelitiannya, biar nggak melenceng nanti jalannya. Fokus penelitiannya ada di ruang lingkup atau batasan masalah. Nah, makanya harus tetap dibuatkan atau ada. Dan terakhir yang nggak kalah penting adalah urgensi penelitiannya. Urgensi penelitian. Kenapa harus ada urgensi penelitian? Kayak gini, sekarang banyak banget yang teman-teman buat penelitian itu, kalau kita lihat kepentingannya atau urgensinya kayaknya udah nggak ada lagi. Contoh, di judul tugas akhir salah satu mahasiswa saya gitu kan, ada yang mau melakukan analisis QoS untuk jaringan WiFi di instansi sekolah menengah pertama, ya. Analisis QoS yang dianalisis parameternya throughput, delay, jitter, dan lain-lain gitu ya. Oke, dianalisis lah jaringan WiFi-nya di penelitian itu. Terus dapat hasil analisisnya. Udah dapat hasil analisisnya, apakah udah selesai begitu aja? Tadinya udah selesai begitu aja. Terus buat apa penelitiannya dilakukan? Ada kepentingan apa penelitiannya dilakukan? Ada kebermanfaatan apa kalau penelitian itu sudah dilakukan dan dapetin hasil dari penelitiannya? Banyak yang ngejawab, ya itu hasilnya. Ada hasil dari penelitiannya? Iya, ada hasil penelitiannya. Tapi hasil penelitian itu bisa digunakan untuk apa? Kalau kita bicara konsep paling mendasar di semua bidang ya, bukan hanya di bidang ilmu komputer. Kita pernah dengar ada yang namanya IPO, Input Process Output, di mana input adalah data, output itu berupa informasi, proses itu ada algoritma atau metode untuk mengelola data biar bisa jadi informasi, mengelola input biar bisa jadi output. Tapi kan IPO nggak cuma sampai situ. Pemahaman kita kadang-kadang IPO ya udah input proses output. Di output ini ada lanjutannya. Setelah dapetin output atau informasinya untuk apa? Ya digunakan sama siapa? Yang membutuhkan buat apa? Ya dia mau improve apa, dia mau menentukan strategi apa, atau dia pergunakan nanti untuk perbaikan apa. Berlanjut. Bahkan output itu bisa jadi inputan lagi kalau misalkan dilanjutkan di penelitian berikutnya atau untuk keperluan lainnya. Jadi bukan hanya masalah diselesaikan, dapat solusi, selesai. Enggak, solusinya ini bisa diterapkan atau enggak pernah ada yang ngecek tuh sampai situ. Hasil dari penyelesaian masalahnya, kegunaannya untuk apa? Kan kita udah dituliskan atau kita sudah menuliskan, nih ada manfaat penelitian, tapi mana realisasi manfaatnya? Itu nggak pernah ada selama ini atau di pembelajaran sebelumnya. Makanya di manfaat yang dituliskan di bab pertama biasanya, itu harus bisa direalisasikan juga. Kalau misalkan cuma dapetin tujuan atau jawaban dari penyelesaian masalah, tapi nggak ada manfaat dari penyelesaian masalah itu, ya buat apa penelitian yang dilakukan? Maka selalu penting ada urgensi penelitian. Seperti itu.
Nah, kalau misalkan lihat lagi, mungkin ada salah satu mahasiswa saya yang udah ngumpulin, coba saya lihat bentar ya. Nah, ini kayaknya udah banyak yang ngumpulin. Draft bab satu. Wah, belum juga. Kita lihat yang lain. Misalkan Mas Teguh. Kayaknya Mas Teguh kemarin udah ada nih urgensinya. Wah, tidak ada juga. Coba yang lain lagi. Siapa yang kemarin terakhir kumpulin ya? Nah, ini manfaatnya dia. Oke, nah ini salah satu contohnya. Selain manfaat, ini bisa dijadikan sebagai urgensi penelitian atau kepentingan penelitian. Ini juga tindak lanjut atau coba untuk ada follow up dari manfaat penelitian yang sudah direncanakan atau dirancangkan. Kayak di sini di contohnya bisa dilihat ada kontribusi signifikan terhadap literatur akademik sama praktek industri untuk penggunaan teknologi machine learning untuk keperluan operasional kompleks di perusahaan telekomunikasi. Yang dimana itu nanti hasilnya bisa untuk mengurangi biaya operasional, nanti dibuktikan sama dia di bawahnya setelah penelitian sudah selesai, dioptimalkan sumber daya waktu yang dibutuhkan untuk pemeliharaan data dan lain-lain termasuk ke cyber security-nya sama kestabilan jaringannya. Nah, contohnya seperti itu urgensinya. Terus kalau yang lainnya kita lihat lagi contohnya siapa lagi ya? Mas Saiful Anwar. Nah, ini dia masih belum sesuai apa bentuk atau formatnya, tapi dia sudah ada isinya semua. Hipotesis, salah penelitian, signifikasi. Nah, ini dia kalau nggak salah itu judulnya apa ya? Sebentar. Ini dia juga ada tentang optimasi jaringan juga. Jadi dia mau ada implementasi config sama manajemen jaringan, algoritmanya dynamic bandwidth allocation untuk koneksi prioritas pembelajaran daring di sekolah. Hampir sama sama Mas Arifin nih ya. Ada manajemen bandwidth sama ada koneksi priority priority koneksi untuk penggunaan jaringannya ya. Yang di sini kalau misalkan dilihat urgensi penelitiannya atau kebermanfaatan penelitiannya, tindak lanjut atau follow up dari manfaat penelitian yang sudah dibuat, contoh seperti ini. Diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan produktivitas, dan lain-lain. Tapi ini juga memang belum lengkap, makanya minta saya update juga ya. Kayak misalkan contoh pada saat ini kan ada prioritas penggunaan jaringan internet ya dari manajemen bandwidth yang sudah optimal rencananya. Misal, kalau lagi ada kepentingan atau lagi ada event-event tertentu yang bisa jadi priority kegiatan dari kegiatan sekolahnya, contoh pada saat ujian, terus lagi ada event-event webinar dan lain-lain, agar tidak terganggu tuh performa jaringan pada saat event-event tersebut atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang penting atau prioritas. Contoh seperti itu dengan diterapkannya apa? Dengan diterapkan ya dari hasil penelitian itu ada manajemen bandwidth sama ada priority penggunaan bandwidthnya. Kayak misal contoh kita sudah setting di queue misal untuk pada saat penggunaan jaringan internet saat usernya menggunakan untuk aplikasi Zoom di setting seperti berapa bandwidthnya misalkan dari total bandwidth 100 MB yang dipunya untuk Zoom itu dialokasikan 50. Nah, 50 ini nggak akan diterabas atau diganggu sama penggunaan untuk keperluan yang lainnya.
Kalau misalkan kita tidak ada queue-nya seperti itu, biasanya kan perebutan tuh. Yang mana yang kuat ya udah yang itu nyedot bandwidthnya semua. Apalagi kalau misalkan lagi ada yang pakai download manager, ya habis lah tuh bandwidth. Nah, karena sudah dibuatkan tadi manajemen bandwidth dan ada skala prioritas penggunaan internet, ya harapan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Yang dimana itu biasanya belum banyak diterapkan di manajemen jaringan, mau di instansi pendidikan atau di instansi manapun. Biasanya belum banyak. Dibuktikan dengan apa? Di riset di latar belakangnya atau di penelitian-penelitian terdahulu dari literatur review yang sudah dilakukan. Nah, kita nggak harus riset secara mandiri atau riset lagi. Kita melihat apa nyari data-data seperti itu ya baca aja penelitian-penelitian yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Ada nggak hasil yang seperti itu? Itu. Kalau nggak ada, ya mau nggak mau kita harus riset ulang dan kita harus observasi secara langsung. Bener nggak nih di instansi atau organisasi atau tempat penelitian kita dia nggak menerapkan seperti itu? Oke, benar. Nah, cari instansi yang sejenis lainnya, minimal 5 atau 10 dan tanyakan atau observasi secara langsung. Bener nggak nerapin ini gitu. Oke, kalau misalkan sebagian besar iya ternyata nggak nerapin, ya itu kan apa ya jadi alasan kita lagi untuk melakukan penelitian kita punya latar belakang yang kuat lagi untuk menjalankan penelitian dengan topik yang mau kita ambil. Contoh seperti itu. Oke, gimana Mas Arifin? Dan yang Baik, lainnya? Pak. Paham. Paham. Maaf, Pak. Hmm, Berarti yang untuk bab 2 bab 3 itu berarti garis besarnya saja, toh, Pak? kalau untuk bab 2 bab 3 yang saya minta itu apa ya? Bab 2 itu kan isinya dasar teori ya. Nah, dasar teori itu biasanya kita masukkan studi literatur yang sudah kita buat dengan judulnya literatur review atau studi literatur. Seperti itu contohnya. Tadi kayaknya ada ya di sini ya. Kayak yang sudah dibuat sama teman kita. Mana tadi dia? Nah, tinjauan penelitian terdahulu. Boleh ditulis dengan nama babnya seperti ini. Bab duanya kan kalau dicontoh namanya dasar teori. Tapi misalkan kita mau sesuaikan jadi tinjauan pustaka, ya nggak apa-apa. Sama aja boleh. Jadi di bab 2 itu nggak dijelasin tentang yang dimaksud jaringan apa, yang dimaksud VLAN apa, yang dimaksud router apa, itu udah nggak usah ditulisin lagi definisi-definisi atau teori. Yang kita mau taruh itu di tinjauan pustaka adalah konsep dan literatur pendukung kita dalam melakukan penelitian. Misal studi literatur atau tinjauan penelitian terdahulu yang sudah pernah kita buat ya. Itu dimasukkan aja di sini di bab 2. Nah, kalau misalkan dasar teori yang seperti ini nggak usah sih. Kecuali kayak misalkan ada algoritma yang kita pakai, ya ada algoritma yang kita gunakan, misalkan tadi algoritma dari Cisco ini ya, si apa nih namanya tadi, PPDIOO gitu ya. Nah, kita nggak ngejelasin PPDIOO ini apa. Nah, langsung aja, ya misalkan kepanjangannya apa itu boleh lah. Terus tahapannya itu apa sih tahapannya? Tapi tahapannya bukan penjelasan dari tahapan ini langsung di tahapan atau di step yang ini atau misalnya di step prepare, nah Mas Arifin atau teman-teman di tahapan ini tuh ngapain? Itu yang langsung dijelaskan di situ. Dan itu juga nanti akan ada juga penjelasan lebih lanjutnya di bab 3 di metodenya. Gitu ya. Jadi kayak yang dasar-dasar teori seperti itu sebaiknya sih jangan ditaruh lagi. Terus langsung masuk ke bab 3 metode penelitian. Nah, ini metodologi, algoritma yang dipakai, teknologi yang kita gunakan, ini kita masukkan semua di sini. Rancangan penelitian gitu ya. Nah, ini masih ada yang pakai diagram konteks yang sebenarnya sekarang udah kalau hanya untuk buat bikin batasan dalam suatu pemodelan boleh, tapi kalau diagram konteks ini dipakai untuk ngegambarin aliran data itu udah nggak boleh karena sudah tidak relevan dengan tren programming atau develop aplikasi di era sekarang ini. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, Mbak Julia.
mau nanya itu bedanya apa? Bedanya batasan masalah sama metode metodologi penelitian ya. Itu Hah? apa ya? Maksudnya apa metode penelitian itu eksekusinya atau apanya gitu? Iya, kalau metode penelitian atau metodologi atau algoritma itu kan langkah-langkah atau teknik penyelesaian yang mau kita lakukan dalam kita menyelesaikan masalahnya atau mengolah data penelitian kita kan. Kalau ruang lingkup atau batasan masalah itu menjelaskan skop penelitian kita di mana aja atau sampai mana aja dari mulai datanya, prosesnya, outputnya, kayak gitu. Di ruang lingkup itu kita jelaskan keseluruhan batasan-batasan kita, kayak misalnya yang tadi saya sebutkan. Contoh data yang kita proses jenisnya seperti apa, range datanya, misalkan dari periode waktunya kapan sampai kapan, jumlah data berapa, sumber datanya gimana, dari mana. Terus nanti untuk mengolah data tersebut kita pakai teknik apa. Nah, terus nanti hasil yang kita hasilkan itu apaan aja dan implementasi hasilnya mau seperti apa. Itu kita jelaskan di batasan penelitian atau ruang lingkup penelitian. Seperti itu. Jadi kayak semacam step-step gitu ya, Pak. Kayak misalnya datanya didapat dari mana dan mau Enggak, diapain enggak, gitu. enggak. Oh, Enggak, enggak, beda enggak lagi. kayak gitu. Oh, beda. Kalau yang step-step nanti mau ngapain di penelitian ini adanya di metode atau metodologi Hmm. ya. Hmm. Itu hanya batasan-batasan kita aja. Kita melindungi kita peneliti untuk bisa fokus. Kita jelaskan ranah penelitian kita itu di mana-mananya aja. Gitu loh batasan masalah atau ruang penelitian tuh. Ntar saya cari lagi dah contoh yang lebih ininya. Ya, sambil saya cari-cari contohnya ada yang mau bertanya silakan. Nah, ini ruang lingkup penelitian atau batasan masalah. Kelihatan nggak, Mbak Julia? Ya. Nah, ini kan saya bilang di sini nih, toolsnya saya Hmm. pakai apa gitu ya. Hmm. Terus jaringan yang nanti akan saya coba untuk pentest. Contoh di sini yang untuk ke ngecek sniffing ya. Nah, yang mau nanti saya penetrasi adalah apa gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada model jaringan yang lain, kayak ada jaringan kabelnya, saya nggak ke jaringan kabel yang mau saya tes jaringan WiFi gitu. Gitu ya. Ya. Terus yang saya lakukan targetnya adalah perangkat internal, artinya yang memang dia punya koneksi ke jaringan WiFi-nya atau hotspotnya. Kalau yang Ah, nggak ya. koneksi ke situ kan yang nggak jadi target saya, jadi saya targetnya spesifik di situ. Terus, nah ini contohnya lagi yang sudah memiliki akses untuk terhubung ke jaringan WiFi perusahaan. Contoh seperti itu, lingkup penelitian batasan masalah. Skup penelitian kita lah. Oh, oke, oke. Jadi kayak misalnya kayak apa? Kalau mental health itu kan luas ya, Pak. Jadi misalnya kita targetkan ini mental health-nya di siapa gitu diteliti. Nah iya, misalkan Nah, eh, yang jadi objek penelitiannya Mbak Julia itu siapa? Masyarakat luas atau masyarakat dengan segmentasi tertentu, misalkan pekerja atau pelajar. Pelajar juga kan banyak. Apakah selalu pelajar? Karena anak TK juga pelajar. oh ya, Apakah dia jadi ya. target kita? Enggak kan? Nah, kita Ya. jelaskan di situ. Itu sebanyaknya aja. Makin banyak sih makin bagus. Ini kemarin kepepet aja nih sedikit ya. Tapi contoh simpelnya kayak gitulah. Tapi kalau kita jelasin datasetnya boleh nggak kayak misalnya tipe datasetnya itu kayak CSV gitu misalkan untuk lingkup atau nggak usah ya? Kenapa? Kalau apa kalau misalnya kan kalau data science kan berkaitan data ya, Pak. Maksudnya dataset ya. Hmm, Itu bisa dikasih masuk ke lingkup penelitian nggak kayak iya, apa datasetnya itu CSV misalnya gitu, betul bentuknya CSV. Terus dapat datasetnya dari mana? Nah, legal itu gitu. iya, tulis juga gitu. Terus banyakin datanya berapa? Tulis juga di situ. Oh, paham, paham. Berarti kayak kalau eksekusi kliniknya baru masuk ke metode penelitiannya gitu. Iya, Oke, betul. paham, paham, paham.
Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Valeo nih. Petunjuk pelaksanaan yang sudah disahkan atau diterlegitimasi tanda tangan oleh rektor setingkat biro. Begini, Valeo. Ini kita lagi belajar bikin proposal penelitian yang mau kita pakai nanti untuk tugas akhir. Beda dengan tugas akhir, kita belum nyampe di step tugas akhir. Kalau nanti Valeo udah ada di tugas akhir, itu panduan penulisannya udah disahkan sama Warek. Nah, ini adalah proses pembelajaran kita untuk menuju level atau nanti mau menghadapi yang namanya tugas akhir. Kita mau bikin proposal. Makanya tadi saya nggak terlalu baku atau saklek proposal bentuknya seperti apa. Misalkan tadi di panduan saya ya, saya kan nge-share tuh ada ada contoh proposal yang sudah pernah ada tuh. Itu contoh juga punya saya nih di sini ya. Contoh format proposal sederhana. Jadi saya nggak bilang contoh format proposal tugas akhir yang sudah disahkan atau resmi dari unsianya. Nah, contohnya seperti ini. Yang ini adalah waktu itu saya yang buat sendiri, bukan koordinator tugas akhir, bukan kaprodi atau bukan tim yang merancang. Enggak, ini yang saya buat memang untuk mata kuliah MPTI. Jadi ini otonomi keilmuan saya dalam merancang atau kebijakan di perkuliahan saya gitu. Jadi saya nggak butuh tanda tangan rektor, saya nggak butuh tanda tangan setingkat apapun gitu untuk mengesahkan apa yang jadi kebijakan saya dalam perkuliahan yang di mana saya memang posisinya ditugaskan untuk memanage perkuliahan itu. Dalam kasus ini saya sebagai dosen atau pengajarnya. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugasnya, saya kan memberi tugas nih. Kalau saya tidak memberikan instruksi yang jelas, ya itu kan salah saya juga kan. Nah, saya coba untuk memberikan instruksi yang cukup jelas ke teman-teman semuanya. Dengan contoh ada seperti ini yang bisa diikuti atau nanti teman-teman bisa improve, disesuaikan aja dengan kebutuhannya seperti apa. Gitu ya. Dengan ada juga video conference seperti ini di mana saya menjelaskan lagi tugasnya seperti apa dengan contoh-contohnya yang tadi sudah banyak ditunjukkan contoh-contohnya. Termasuk tadi saya tambahkan lagi nih di bagian tugasnya, mana dia? Hmm, mana tadi dia ya? Saya tambahkan lagi nih di sini nih panduan atau contoh cara membuat latar belakang. Karena di bab satu itu kan diminta latar belakang tuh ya. Nah, seperti ini nih, misal diminta untuk ada latar belakang. Nah, masih banyak juga nih yang masih kurang literasi dalam membuat latar belakang itu seperti apa. Nah, ini saya tambahkan di sini cara membuat latar belakang. Contohnya seperti itu. Oke ya, ini proposal yang nanti teman-teman kerjakan dan disubmit untuk tugas MPTI itu memang bisa dan sangat memungkinkan untuk dilanjutkan untuk tugas akhir. Jadi bagus sebenarnya kalau menurut pandangan saya dan pengalaman ya. Karena gini, pada saat di tugas akhir, teman-teman yang menghadapi tugas akhir itu terkadang nggak satu dua orang. Kita bisa, kalau saya itu di kasusnya di bimbingan saya bisa bilang 80%-nya masih belum tahu judulnya apa untuk tugas akhir atau mau ngapain untuk tugas akhirnya. Mau ngambil judul apa dan penelitiannya nanti mau ngapain, topiknya, bahkan topiknya sendiri aja belum tahu, belum ke judul tuh topiknya. Misalkan di bagian data science kah atau di network kah, terus spesifik dari data science mau analisis data atau mau ngapain gitu ya. Terus di networknya juga mau di mananya juga belum tahu. Nah, dimulailah di MPTI ini karena waktu saya masih menjadi pejabat di prodi, sebenarnya tugas akhir itu nggak dikerjakan di semester 7 atau 8, telat jatuhnya. Apalagi yang persiapannya minim. Akhirnya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sampai beberapa kali bimbingan belum fix judulnya. Dari segi mahasiswanya masih galau, masih bingung, belum dapetin bener-bener mantep gitu tentang topik penelitiannya, judul penelitiannya, mau ngapain penelitiannya. Terus dari dosennya sendiri juga ada keterbatasan, nggak mungkin fokus ke salah satu bimbingan ya, karena biasanya ngebimbing 5 sampai paling banyak 20 gitu. 10-nya pembimbing utama, 10-nya pembimbing
eh, keduanya. Karena kalau dari aturan diktinya kan paling banyak cuma 10 pembimbing utamanya itu ya. Nggak akan bisa fokus ke salah satunya. Jadi pasti untuk menentukan tema atau topik penelitian bahkan sampai judul itu pasti akan melibatkan sebagian besar peranannya si mahasiswanya sendiri. Dosennya atau pembimbingnya hanya tutoring, mentoring aja, hanya bantu kasih pendapat atau suggestion aja dengan keputusan utama itu tetap di mahasiswanya. Tapi banyak yang mohon maaf tadi bahkan sampai semesternya habis aja belum belum fix tuh, belum tahu mau ngapain gitu, masih mikirin mau ngapain, skripsinya mau ngapain, tugas akhirnya mau ngapain. Nah, waktu itu saya bikin, ya dimulai dari MPTI, bahkan dari mata kuliah lain itu udah mulai nyusun atau mempersiapkan tugas akhirnya, kayak misalkan di proyek pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, bikin apps-nya, yang apps-nya mungkin nanti akan bisa dipakai lagi atau dikembangkan sedikit-sedikit untuk tugas akhir. Di MPTI sudah mulai bikin atau sudah mulai menentukan tema topik penelitian, judulnya apa untuk tugas akhir nanti. Biar nanti tugas akhir itu udah mantap semuanya, tinggal jalanin penelitiannya. Udah nggak ada lagi di tugas akhir itu yang namanya masih nentuin judul, masih nentuin tema, topik, dan judul. Kelamaan, nggak kelar-kelar. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Pak Riyad, izin tanya Pak, maaf Ya, baru gabung boleh. ini. Oke, nggak apa-apa, Firdaus. Gimana? Ya, itu berarti ini masih apa bentuknya masih ke proposal dulu berarti ya, Pak Riyad ya? Dan proposal juga kita masih belajar bikin proposal lah, belum proposal fix yang untuk tugas akhir. Ya, Iya, oh iya ya, maksudnya baru belajar secara sederhana sesuai yang Pak Riyad infokan di ini ya, di tugas ya. betul. Untuk persiapan nanti lah. Tugas akhirnya jadi udah disiap-siapin dari sekarang. Kalau nanti suatu saat ternyata Hmm, berubah dari tema gitu, nggak ada masalah kan? Karena ini kan nggak juga masih belum ini masalah, kan Pak Riyad ya. nggak Oh, masalah, oke. nggak masalah. Baiknya nyambung gitu ya Pak Riyad ya. Itu aja. Oke, oke. Jadi tujuan Oke. utamanya biar teman-teman ini punya persiapan yang minimal belajar untuk mempersiapkan diri untuk nanti tugas akhir. Tujuan utamanya seperti itu. Karena ini kalau ngelihat contoh lagi nih ya, contoh lagi di mata kuliah MPTI ini bahkan nanti pada saat eh UASnya ya, di UASnya nanti ini agak sedikit kejam. Kalau teman-teman lihat nih UASnya. UAS MPTI sama nggak jauh-jauh tuh. Saya minta untuk bikin draft publikasi jurnal atau laporan tugas akhir. Ya ini draft publikasi jurnal. Draft sekali lagi draft publikasi, bukan saya minta publikasi ya. Oke? Atau kalau kita sudah bilang draft publikasi ini sudah hampir sama dengan si draft untuk laporan tugas akhirnya. Dan ini dilanjutkan dari proposal penelitian atau tugas akhir sesuai dengan tema, judul, studi literatur yang sudah dibuat nanti untuk UTS. Dan formatnya sekali lagi saya bebaskan tuh. Template-templatenya silakan aja di-download dari publisher-publisher jurnal. Oke, nanti akan saya jelaskan juga nih di Vicon untuk tugas yang UAS nanti. Dan ada lagi yang harus dilakukan pada saat sudah selesai membuat draft publikasi atau laporan tugas akhirnya. Contoh ya, saya mau atau saya minta ada hasil cek plagiarism dengan tools plagiarism checker seperti Turnitin atau apapun. Dengan hasil cek plagiarismnya itu saya minta nggak boleh lebih dari 20%. Kenapa? Sekali lagi biar teman-teman membiasakan diri nggak kopas secara plek-plekan atau mentah raw dari penelitian-penelitian orang lain yang dijadikan studi literatur atau pada saat ngambil konsep, teori, definisi atau apapun dari sumber manapun tidak mentah-mentah langsung diterapkan atau diserap di laporan penelitiannya atau di karya tulisnya, di karya tulis ilmiah apapun gitu. Nah, di Vicon yang minggu lalu udah pernah saya jelaskan caranya untuk gimana sih kita mensitasi dan ada juga materinya yang sudah saya share kalau nggak salah di pertemuan 3 atau pertemuan 4 gitu gaya sitasi dan gimana cara untuk mensitasi, gimana kita mereferensi suatu
statement atau konsep atau teori atau hasil dari karya tulis orang lain yang dipublikasikan biar kita nggak dianggap plagiat. Dan itu saya minta nanti hasil cek plagiarismenya nggak boleh lebih dari 20%. Dan nanti untuk plagiarism checker juga saya sediakan. Kayak misalkan contoh ini udah nggak berlaku ya. Nanti akan saya coba buatkan lagi menjelang UAS. Seperti itu. Oke, Pak Leo. Dan nanti untuk yang minta di-share untuk proposal tugas akhirnya, pedoman tugas akhirnya, sebenarnya nanti kalau sudah klik tugas akhir, itu ada di-share. Kayak misal contohnya di kelas tugas akhirnya ya. Tanpa kita minta, itu nanti akan di-share. Itu kalau kita sudah ngambil tugas akhirnya. Karena ini kan belum, jadi belum ada. Nah, ini contohnya. Pedoman penulisan tugas akhir. Ini untuk yang semester genap. Nah, biasanya pedoman ini kan akan selalu diimprove ya. Yang ini berlaku untuk semester genap. Dan ini kalau misalkan kita lihat, ini yang di pedoman sebelumnya kayaknya ada pengesahannya. Ini kok nggak ada sih. Bentar, ada yang sudah ada pengesahannya di mana ya? Atau mungkin di share di WA group ya, saya agak lupa. Itu ada yang sudah di share yang punya atau sudah disahkan sama Bapak Warek. Oh, yang ini yang diimprove sama Bucian belum minta pengesahan. Bentar, kayaknya ada di WhatsApp saya. Sebentar. Pedoman tugas akhir. Pedoman tugas akhir yang ada pengesahannya itu sama Bucian sih yang pegang dokumen resminya ya. Karena beliau selaku apa? Koordinator tugas akhir. Salah satu tim penyusun pedoman tugas akhir di Universitas Ibrasia. Kalau saya kebetulan di sini, wah, file saya doang delete lagi. Ya, sambil saya coba cari-cari file ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak boleh mau nanya, Hmm, kalau kan tadi itu ngebahas terkait kayak apa perubahan judul gitu kan. Kalau misalkan bikin sebuah judul gitu, judul metode apa MPTI dan nantinya ke tugas akhir, terus tiba-tiba dalam perjalanan kita kayak ngerasa judul ini tuh kayak kurang spesifik gitu. Itu masih bisa diubah lagi nggak, Pak? bisa, tapi biasanya pembimbingnya akan minta seperti ini. Itu gimana? eh nah, tuh, kalau saya contohnya kayak gini. Karena kalau kita ngambil suatu tema atau topik, apa yang sudah kita lakukan sehingga kita menentukan tema atau topik dan judul yang nanti akan kita ambil itu landasannya apaan aja gitu. Yang nguatin itu apa aja. Yang pasti kan kita biasanya suka bikin studi literatur dulu ya. Nah, itu saya minta. Biasanya pembimbing lain juga minta seperti itu. Ada yang minta, ada yang enggak. Kalau saya minta karena biar nanti ditanya-tanya. Kayak misalkan gini, Mbak Jula, contoh sekarang mau apa yang tadi kan masih masih mental health ya. Heeh. Tiba-tiba berubah, misalkan jadi sistem prediksi atau apapun gitu. Iya.
Nah, memangnya di judul yang baru ada permasalahan apa yang melatar belakangi atau jadi alasan Mbak Julia mengambil judul tersebut dan itu dibilang layak, proper, memang punya kebermanfaatan, punya nilai inovasi untuk dilakukan penelitiannya. Sehingga tidak ada persepsi atau anggapan ngapain lakuin penelitian itu, nggak ada gunanya juga. Nah, jawabannya seperti apa? Eh, apa ya? Lebih lebih ke mencari tidak ada di jurnal apa di penelitian lainnya sih, Kak. Bisa tahu nggak ada di penelitian lainnya berdasarkan apa? Sudah Oh dicari ini, tahu. ya belum. Kalau sudah buat ini, ada nggak semuanya di studi literatur? Kayak misal ini. Siapa yang agak bagus ya? Hmm, bukan. Spooky Joe. Wah, masalahnya nggak dituliskan sama Spooky Joe. Oh, udah jelasin di bawahnya. Nah, kayak tadi ya, perbedaan. Kalau misalkan contoh, coba silakan disimak atau dibaca yang ada di share screen-nya. Di sini salah satu teman kita bilang apa, dan yang dia bilang atau yang dia sampaikan, yang dia kemukakan di sini berdasarkan dia mereview penelitian-penelitian sebelumnya yang temanya sama sama dia. Ini salah satu contohnya yang dia sampaikan seperti ini. Itu berdasarkan review dia ya. Terus Ya. kalau misalkan kita lihat lagi, nah bikin studi literatur atau literatur review juga memang nggak cukup seminggu, 2 minggu. Ini aja masih minta saya revisi semuanya. Atau kayak misalkan punya Mas Teguh nih. Mas Teguh juga masih sama, masih minta saya revisi. Kebanyakan revisinya di inovasi ya. Iya, Hmm. dia menyatakan ini, tapi dia tidak menjelaskan. Misalkan, iya inovasinya itu. Misalkan sini Mas Teguh. Dia bilang ada perbedaannya. Dia pakai metodenya, ada metode CRISP-DM, ini metode standarnya data mining untuk industri. Terus Hmm. di dalam metode itu dia coba untuk terapin si RNN ini. Terus Ya. di outputnya nanti kan dia terapin ke dalam aplikasi berbasis web, gitu ya. Berbasis web dengan teknologi yang dia pakai. Salah satu di sini contohnya pakai paket Python Streamlit-nya. Nah, tapi saya nggak ngelihat di sini penjelasannya. Emang di penelitian yang sebelumnya belum ada. Emang di penelitian yang sebelumnya itu pakainya metode apa aja? Kan nggak disebutkan di sini. Jadi dia cuma Sekalian aja. jelasin nilai Iya. inovasi bedanya, tapi Jadi nggak jelasin tuh. kenapa dia pakai itu gitu. Jadi kalau kita bikin sebuah karya tulis ilmiah, hindari statement kita yang ngegantung. Hindari sebuah statement yang tidak ada penjelasan pendukungnya. Kayak gitu. Kayak misalkan kayak gini lah yang gampangnya ya. Saya sama Mbak Julia ada janjian ketemu malam ini jam 8. Terus Mbak Julia nggak bisa nepatin janji atau nggak hadir. Alasannya apa coba? Oke, ada acara. Cara apaan? Terus pas acara nikah sih. Iya kalau misalkan acara nikah, pernikahan siapa? Memang diundang.
ada undangannya, Ada. gitu kan. Misalkan ada undangannya. Terus Hmm. ngapain menyetujui kesepakatan buat ketemu hari ini jam 8? Ya, istilah gampangnya kan Maksudnya seperti itu ya. ada justifikasinya atau Se- ada Setiap buktinya itu. betul. Jadi setiap statement yang kita tuliskan harus selalu punya backup untuk menguatkan statement tersebut, menjelaskan, menguatkan dan bikin statement kita ini jangan sampai di counter sama siapapun gitu ya. Atau yang kita tuliskan, semua yang tulisan kita kayak gitu. Nah, hindari seperti itu di karya tulis ilmiahnya. Mau di tugas, mau di skripsi, mau nanti untuk kerja praktek atau apapun, atau di tulisan-tulisan kita yang manapun gitu ya. Paham, Pak. Oke. Tapi Pak, kalau apa kalau misalnya nih kita ini misal aja, misalnya judulnya tuh kan analisis pakai metode apalah gitu kan, Mm-mm. misalnya metode SVM gitu Ya. untuk klasifikasi bla 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 kalau untuk Mm-mm. mental health. Tapi kalau misalnya di tengah jalan kita mau revisi sedikit gitu judulnya karena kita sadar bahwa kita tuh mau klasifikasi ininya targetnya ke siapa, itu apa nggak apa-apa atau tinggal nanti dimasukkan ke apa lingkup penelitiannya gitu. Oh, hanya untuk target Eh, eh, eh. analisa kita, ya itu mah nggak usah Iya. itu kan nggak ngerubah, nggak bukan perubahan mayor, topiknya nggak berubah, judulnya juga masih Eh, sama kan, ya nggak eh. masalah, nggak ngaruh. Kecuali Oh, kita berubah judul. Kalau berubah judul juga nggak ngaruh. Misalkan yang pertama pakai metode A, terus kayaknya hmm, metode A kurang cocok, kita ganti jadi metode B. Tapi topik penelitiannya tetap sama. Itu juga nggak ngaruh. iya. Sebenarnya tadi maksud maksud pertanyaan saya ke situ sih Kak. Yang maksudnya Oh kalau ya, perubahannya tuh nggak banyak, kayak kita ngerasa kurang spesifik aja gitu loh. iya, Bapak. Tapi sekali lagi, kayak misalkan tadi Mbak Julia judulnya apa? Sistem pakar gitu, implementasi algoritma apa SVM gitu. Heeh. Untuk apa sih mental health ya? Untuk ngecek mental health. Tapi Nanti kok pas saya naik base sih. mau pakai ya mau pakai algoritma apapun nanti pasti kalau misalkan saya yang uji saya nanya emang kenapa pakai algoritma itu? Iya. Kalau Masuk kita akal. bilang ya kayaknya algoritma ini tepat dari mana? Atau saya lebih milih algoritma ini karena cocok sama saya. Sekali lagi, bukan subjektivitas yang dilihat dari penelitian, tapi objektifnya. Jadi kalau semuanya karena ego peneliti, nah peneliti itu nggak boleh egois. Kalau semuanya ego dari peneliti, ya udah lu bikin penelitian buat lu sendiri, gitu aja. Kan kita bikin penelitian biar bisa berguna buat orang, bukan buat kita. Ini maksud konteks egoisnya tuh kayak ya udah mau-mau saya gitu. Nah, itu yang nggak boleh ya. Eh, Kalau mau-mau saya, kasih penguatan mau-maunya saya itu dari mana? Apa yang menguatkan? Misalkan, kenapa Mbak Zulia akhirnya pakai Nave Bayes nggak pakai SVM? Di penelitian-penelitian terdahulu, tingkat keberhasilan atau tingkat akurasinya atau performanya lebih bagus sih algoritma ini. Dengan dibuktikan dari apa? Oh, ada datanya ini, tunjukkan. Nah, kayak gitu. Itu bukan egois namanya ya, tapi kita menjalankan memang sesuatu yang tepat guna Iya. dan efektif. Oke, siap siap Pak. Lagi? Kalau saat sekarang belum ada sih Pak. Tapi kalau misalkan ini kan fiturnya sekali seminggu ya Pak. Maksudnya kalau misalnya saya konsultasinya secara pribadi, Ya kalau ada waktunya saya layanin, tapi kalau nggak ada ya mohon maaf ya. nggak apa nggak apa-apa. Maksudnya cuma nanya aja. Maksudnya jangan sampai Iya, tiba-tiba saya ada pertanyaan gitu loh. Di grup aja di grup lebih biar enak yang deh. Oh lain iya. ikut belajar ya Pak. Betul, Oh, pinter. oh iya. Nah, Oke Mas oke. Iwan sudah menghilangkan egonya. Enggak, saya bukan ego. Ya nggak, bercanda. Ya lagi nggak yang mau tanyain? Ayo, yang lainnya anteng-anteng aja nih. Semakin pusing, Mbak. Pasti makin pusing. Apalagi kalau dapat bimbingannya tugas akhir sama saya. Aneh nih pada maunya sama saya, padahal saya paling ribet loh. Soalnya kan kalau sama Bapak bisa dibilang master dalam urusan. Kagak juga. Kalau saya kan setelah saya bilang, saya mendingan berdarah-darah di proses bimbingan dan penyusunan atau implementasinya daripada berdarah-darah di sidangnya terus ngulang sidang.
Kayaknya Itu. itu dua pilihan bukan bukan pilihan Pilih. bisa dipilih. Ya pilih dong satu. Ada Pak yang ulang sidang di Unisia Pak. Kayaknya nggak ada deh. Oh, belum. Belum. Belum, Ya. belum, belum. Belum. Kayaknya angkatan-angkatan yang sekarang kayaknya banyak. Angkatan berapa? Ini dua, tiga. Ini berarti Dua, yang dua, sedang tugas akhir dua. angkatan kedua. Angkatan Dua, dua. pertamanya kan udah berapa yang di yudisium ya? Lupa saya. Antara 11 atau 15 agak lupa. Kebanyakan network ya. Ya, entah Berarti lagi. sidangnya itu nunggu semua mata kuliah selesai 144 SKS ya Pak ya? Betul. Karena kayak gini. Jadi Sebelum Mas Iwan lanjut kayak gini ya. Ada case khusus yang kita kecolongan. Ini kesalahannya dari banyak sisi ya, dari sisi mahasiswanya iya, ada kesalahan entry juga dari segi dosen pembimbingnya juga mungkin ngelos, ada mata kuliah yang ternyata belum diambil tapi dia sudah sidang skripsi, dari prodinya juga dan BAA semuanya los nih, jadi kesalahan bersama. Mau nggak mau harus tetap menjalani perkuliahan lagi untuk menyelesaikan studinya, minimum 144 SKS lulus. Tapi kalau secara apa ya, proses bisnis yang namanya tugas akhir itu kan artinya harusnya sudah benar-benar akhir atau final. Nggak ada lagi akhir. proses setelah itu. Kan tugas akhir. Gitu ya. Iya. Nggak ada lagi proses setelah itu. Jadi sudah selesai. Makanya di yang sekarang ini, kayak kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini sama Pak Sahid ada yang di checklist bisa sidang di semester ini dan yang tidak bisa sidang di semester ini, tapi tinggal sidang di semester depan. Jadi buat selesaikan mata kuliah lain aja gitu. Betul, mana ya? Pak Sahid nge-share di mana sini dia? Aduh. Enggak maksud maksud saya begini Pak. Kan ini kita ngambil mata kuliah tugas akhir itu di semester 7 gitu. Dan Mm-mm. bersamaan dengan mata kuliah yang lain. Mm. Otomatis misalnya kita terlalu habis begadang terus nyelesain tugas akhir kok ternyata tugas akhirnya selesai dalam waktu katakanlah tiga Oh, bulan gitu. oke. Nah, yang mata kuliah yang lain kan belum selesai gitu, Pak. Maksudnya Nggak itu berarti belum masalah. bisa sidang gitu, Pak. Bisa. Ya, Kan di semester Bisa. ini selesainya kan. Karena ada lagi Iya. kebijakan yang sedikit meringankan. Oh. Tugas akhirnya selesai di semester ini, tapi belum achieve standar minimum kelulusan 144 SKS. Kekurangannya Hmm. itu diakumulatifkan dari total semester yang sedang berjalan di semester saat ini, bukan semester besok. Oh ya. Gitu ya. Kalau sampai semester besok, takutnya gini, teman-teman mungkin nggak masalah, dosennya juga nggak masalah, ada kesalahan sedikit, oke lah kita coba untuk benahi sedikit pelan-pelan ya, yang namanya kecolongan ya, siapa yang tahu gitu, istilah kasarnya seperti itu. Tapi kadang takutnya kayak gini nih, banyak kayak ya oknum atau siapapun yang akhirnya bilang itu malpraktek pendidikan atau proses bisnis pendidikan. Kok udah selesai tugas akhir masih ada kuliah lagi dan akhirnya diangkat jadi viral jadi rame, kampusnya kena sanksi dan yang oknum itu sendiri yang mungkin maksudnya iseng biar bener malah kena kena juga kan menjadi rugi semuanya. Kita juga sebenarnya menghindari itu tapi yang seperti itu bukan hanya di kampus kita bahkan kampus yang besar yang administratifnya sudah rapih banget aja masih ada yang kayak gitu dan saya juga pernah mengalami di kampus saya yang sebelumnya yang udah lumayan cukup besar punya nama juga dan salah satu kampus swasta terbaik juga di Indonesia masih ada juga yang seperti itu gitu. Jadi kesalahan seperti itu tuh ya mungkin ada satu dua, tapi kan enggak sampai di atas 10% juga enggak juga, atau bahkan sampai setengahnya atau sebagian besar. Dimaklumin, tapi kalau misalkan kalau bisa dihindari, makanya yang sekarang ini Pak Sahid bikin kebijakan seperti itu. Nanti pada saat sosialisasinya, contoh yang kemarin Pak Sahid share, ada yang sama dia di checklist untuk bisa, jadi kayak ada prediksi untuk bisa sidang di semester ini dan ada yang tidak diperbolehkan untuk sidang di semester ini tapi tugas akhirnya boleh diambil di semester ini, semester depan begitu semester depannya jalan dia tinggal sidang dengan catatan tidak ada lagi proses pembimbingan dan itu nanti akan dibantu diringankan biayanya atau bahkan ditiadakan kalau cuma tinggal TA doang ya. Beda kasusnya kalau misalkan ternyata masih ada proses bimbingan dan ketahuan, nah itu nggak boleh, tetap harus bayar. Ternyata juga
ada mata kuliah yang sengaja nggak terambil, walaupun sebenarnya tadinya bisa diambil, akhirnya ada perkuliahan lagi, ya udah bayar lagi normal, kayak gitu ya. Ya Pak, paham Pak. Berarti kalau misalnya sidang nih di semester depan tapi ambil TA-nya kan di semester ini ya Pak. Itu Hmm, jatuhnya kayak pending nggak sih, pending sidang? Jadi sidang itu baru bisa iya, pending aja. Kalau yang tidak ada kebijakannya ya, kalau nggak ada kebijakannya itu biasanya di extend tuh semesternya, lanjut. Kalau nggak salah kemarin bayar 2 juta Pak keputusannya kalau nggak salah sih. Itu yang lanjut, jadi masih ada proses Oh, pembimbingan, bukan oh yang ya ya. tinggal sidang doang ya. Oh, kalau kirain yang sidang itu. kalau sidang 50%, atau Ya itu nanti akan diusahakan diminimkan biayanya, atau kalau bisa ya tidak ada biaya lagi. Kayak misalkan contoh nih, sidang di semester ini, contoh kayak misalkan Mas Sostens tuh, tidak bisa sidang di semester ini, terus Mas Jetli dan lain-lainnya, sampai di bimbingan saya juga ada 2 orang kayaknya yang nggak bisa. Nah kayak ini nih, kenapa? Ini karena SKS-nya ternyata pas dicek kurang. Nah, kita juga ada kendala karena agak unik ya alur kurikulum kita dengan ganjil genap gini ya, bukan 1, 2, 3 dibuka setiap semester gitu. Ada beberapa mata kuliah yang akhirnya nggak bisa diambil juga kan di semester ini. Sedangkan kan kalau nggak ngambil mata kuliah dengan sistem pembayaran kita yang UKT kan sayang ya, gitu. Jadi ya diambil aja sidangnya. Tapi resikonya tadi kan masih kayak ada 1, 2 mata kuliah yang tersisa, yang insya Allah kalau misalkan dimudahkan, diringankan, dan memang keadaannya mendukung, bisa dibuka di mata kuliah semester pendek. Artinya sebelum semester regulernya berjalan lagi semester berikutnya. Nah, untuk alternatifnya seperti itu. Karena gini, ada kebijakan, sidang itu tidak boleh dilaksanakan di jeda semester atau di semester antara atau semester pendek. Artinya, jika semester yang reguler sudah selesai, dengan ditandakan apa? UAS selesai, entry nilai selesai. Itu artinya semesternya sudah selesai. Dikti tahu karena kita melaporkan. Dan kita nggak boleh melaksanakan sidang di jeda waktu lenggang atau idle semester. Kan ada berita acara sidang, BAP-nya. Dan itu juga disetorkan. Kita jangan sampai melanggar aturan-aturan seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi ada kendala yang kurang SKS, ya nanti coba akan kita usahakan untuk ngebuka di semester pendek, selesai semester depan, semester berikutnya yang reguler dimulai, tank di minggu pertama, minggu kedua sudah langsung sidang aja. Dan kalau misalkan ada kondisi seperti itu, sedang diusahakan agar biayanya seminim mungkin atau bahkan tidak ada, gitu ya. Nah, itu nanti harusnya dibahas nanti di sosialisasi sidang, jangan di MPTI gitu, bahas MPTI dulu nih. ya nggak apa-apa kan biar Ah, kompleks. Nah, ada lagi nggak yang mau tanyakan mengenai MPTI? Nah, untuk UTS-nya, UTS-nya sekali lagi sama dengan tugas yang proposal ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ada di UTS, saya open assignment di situ, tetap aja submit aja. Jadi submit satu jawaban untuk 2 tugas, di tugas yang proposal sama yang UTS. Karena kalau dikasih tugas lagi kayaknya makin redup nanti semuanya. Paling pingsan sih. Tuh, ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, mau nanya yang itu, yang tadi kasus kecolongan itu. Kalau kan tadi Bapak bilang kayak sekilas tuh nggak ada apa nggak ada masalah gitu kan, baik mahasiswanya atau pihak-pihak yang bersangkutan. Hmm, Berarti kalau misalnya tidak terjadi apa-apa saat ini, jangka panjangnya kena itu di yudisiumnya nggak sih? Maksudnya kayak secara administrasi pasti. nggak sih? Kayak gini lah contoh gampangnya gini. Salah satu kasus yang ada di salah satu mahasiswa bimbingan saya juga kebetulan ya. Kita tahu di waktu di semester 3 ada mata kuliah pilihan kan. Bahasa Ya, Korea sama satu saat warganegaraan. Kewarganegaraan. keluarga Nah, negaranya. kita udah sering sosialisasi itu loh, pilihan. Artinya kalaupun diambil dua-duanya, itu SKS yang diakui adalah yang satu Ya. ya. Nah, itu ada juga yang tetap ngambil dua-duanya ya, ambil dua-duanya, dan sebenarnya di transkrip itu nggak dihitung, entah dia menghitungnya lewat apa, dan di proses bimbingan juga mungkin lengah juga pembimbingnya, dilihat total mata kuliah, oh oke segini total KSS, kalau dijumlahin, oh oke segini.
Akhirnya oke tugas akhir. Ternyata pas begitu dicek lagi kurang. Karena apa kesalahannya? Itu tadi contohnya mata kuliah pilihan diambil yang pilihannya. Udah kalau pilihan itu yang pasti yang dipakai cuma satu gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh-contohnya seperti itu ya, Mbak Jo. Kalau enggak itu, Pak, peminatan diambil dua-duanya. Nah, itu untungnya enggak itu. Itu Ada yang kayak gitu. Ada, di ada. Ada semester ini dap- untungnya sudah langsung teridentifikasi dari awal, jadi langsung dicegah, dijegal. Ya, Ya, kalau itu Tak- kan yang kalau kasusnya di ACC langsung sama pembimbing. kalau peminatan ada notifnya untungnya di PA-nya, jadi nggak begitu kena. Tapi kalau yang pilihan nggak peminatan tuh nggak ada tuh. Jadi kita juga kadang-kadang kalau nggak ngeliatin transkripnya satu-satu tuh nggak ngeh. Masalahnya kan bimbingannya nggak satu dua orang. Ini kayak saya contohnya 250 sekian. Waduh, gimana Buset. caranya saya ngecekin transkrip satu-satu? Nggak akan mungkin juga ya itu. Ya benar Dan sih. sistemnya juga nggak ada yang untuk mengidentifikasi redundan data kayak gitu. Itu dia masalahnya. Kayak alarm gitu kan, ini nggak Nggak ada boleh. juga. Nggak ada. Kita bisa ngelihat total real SKS-nya hanya di transkrip, tapi kalau yang ditampilkan di depan di dashboardnya kita sebagai pembimbing, enggak tuh. Total SKS yang udah dia ambil aja, termasuk kayak misalkan kalau pilihan dua-duanya diambil, tampil semua. Termasuk kalau misalkan ada yang ngulang juga tampil, tapi kalau di transkrip enggak. Dan enggak mungkin juga ngecekin transkripnya satu-satu gitu. Itu Iya aja. benar. Jadi ada yang Apalagi gitu ya. biasa kalau Celah-celahnya. dosen kayak Lola gitu kan dikiranya, oh ini apa sekilas tuh kayak sama semua mata kuliahnya gitu, wajib wajib wajib, ya udah biasa gitu. Ya, hanya memang harus lebih teliti dari mahasiswanya dan pembimbingnya. Ya, tapi ya namanya human error pasti akan ada. Human error dan ada sedikit sistem errornya juga ya, mau nggak mau pasti akan terjadi kesalahan seperti itu. Kan ada yang MKU-nya 3 di ACC begitu aja. Ya ada juga. Sebenarnya masalahnya nggak begitu masalah kalau misalkan MKU mau diambil satu semester itu nggak masalah juga kalau emang bisa gitu ya. Tapi ya dipenuhi aja yang memang jadi syarat kelulusan atau batas apa minimum requirements-nya untuk bisa jadi sarjana. Kayak misalkan contoh 144 SKS, terus minimal 7 semester atau 3,5 tahun, maksimal 14 semester atau 7 tahun. Nah itulah syarat-syaratnya. Terus kegiatan-kegiatan lainnya yang kayak seminar, webinar diikuti karena nanti akan diminta yang namanya SKPI itu. Oke, ada lagi mau tanyakan? Kalau sidang itu biasanya durasinya rata-rata berapa jam, Pak? Untuk satu orang gitu. Tergantung mood nih, mood penguji dan kondisi lapangan di sidangnya. Kalau yang lancar-lancar aja paling sebentar ya tetap ada sesi diskusi. Nggak ada yang namanya tanpa diskusi. Tetap akan ada sesi diskusi, walaupun dia nggak ada revisi, tetap akan ada diskusi yang minimum biasanya paling cepat antara 40 menit sampai 1 jam. Memang sidang Oh, paling lama dibuat 1 jam, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan selesai 1 jam, biasanya extend, kayak misalkan contoh paling lama 2,5 jam. oke oke. Ya itu. Jangan tanya siapa yang nguji ya. Oke, Enggak, ada lagi? cuma nanya pengalamannya apa, maksudnya Bapak kan sebagai penguji itu pernah paling lama tuh berapa lama gitu menguji Paling lama mahasiswa. kalau rekor seumur hidup itu saya yang diuji 3,5 jam. Oke, ada lagi, ada lagi. Paling Tiga cepat setengah jam kemarin ya, Pak, ngapain aja tuh 30 Pak? menit. Ya. Oh ya, Mas, 3,5 jam ngapain? karena waktu itu ada simulasi, ada hardware yang dipakai, jadi agak lamanya di situ aja. Testingnya langsung on the spot, mintanya pengujinya ya udah oke lah. Kayak misalkan pengukurannya on the spot minta dicoba. Karena kebetulan waktu itu memang mau diimplementasikan di instansinya. Dan saya kebetulan kerja di divisi yang berhubungan sama risetnya. Terus kebetulan juga yang ngujinya direktur IT-nya. Ya jadi mau di ya, karena ada kondisi tertentu mungkin jadinya ya agak lama seperti itu. Ya tapi belajar nanti juga kalau S3 ya bisa seperti itu durasinya saat sidang terbuka. Waduh. Kalau umumnya yang normal-normal ya durasi 1 jam plus minus lah, nggak lama-lama. Di Unsia tadi rekornya 2,5 jam ya yang paling lama. Berarti tergantung penelitian mahasiswanya. Betul, bukan tergantung banyak banyak aspeknya ya.
Iya, Ya. maksudnya tergantung tuh yang dimaksud, artinya dari pengujinya sendiri kan ya Eh, menanyakan sesuai konteksnya gitu ya. iya. Oke, ada lagi? Paling cepat 30 menit tuh. Paling cepat enggak? Itu waktu itu Mas Ajang kurang lebih 45. 45-an lah. Itu yang paling cepat. Gak ada lagi yang nanya MPTI. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri dulu recordingnya ya. Terima kasih.